Secara dalam 53 bulan berturut-turut, neraca dagang Indonesia kembali surplus. Kinerja impor secara bulanan lemah berbarengan dengan kondisi manufaktur yang terkontraksi, PHK sektor padat karya, sampai tertekannya daya beli kelas menengah. Neraca dagang Indonesia surplus 53 bulan berturut di akhir September 2024. Kinerja impor melorot sebagai dampak kondisi ekspor yang tertekan kelesuan ekonomi dunia. Surplus juga terjadi justru saat inflasi di dalam negeri semakin rendah, bahkan deflasi berderet. Kami pakai data Badan Pusat Statistik. Surplus neraca dagang internasional per September adalah 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor secara bulanan turun 5,8% menjadi 22,08 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan impor anjlok lebih dalam, yaitu 8,91% menjadi 18,82 miliar dolar Amerika Serikat. Neraca dagang yang surplus ternyata dibarengi oleh deflasi secara bulanan sebanyak 5 kali. Bahkan inflasi dihitung secara tahunan juga paling rendah. Penurunan impor bahan baku atau penolong bisa dibaca sebagai indikasi perlambatan industri manufaktur yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Yang jadi masalah adalah surplusnya meskipun sudah 52 kali berturut-turut, tapi kalau kita lihat trajektorinya turun. Kenapa? Karena harga komoditas dunia sudah kecenderungannya turun. Artinya kita juga bicara mengenai global demand yang mandek akibat global systemic disruption akibat dari iklim moneter yang sempat tinggi sebelumnya ya, sehingga memicu keketatan global. Perlukan juga upaya-upaya untuk pemerintah untuk kemudian menghadapi atau kemudian menghandle middle class ini. Middle class ini bukan artinya diberikan bansos ya, karena yang paling penting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja di sektor formal. Nah, inilah yang kemudian terbatas. Mereka memang tercatat sebagai orang-orang yang masih bekerja, tetapi mayoritas di kelas atau sektor yang informal ya, 60% ya sektor kita adalah di sektor informal. Sehingga seakan-akan mereka bekerja, tapi income level mereka terbatas sehingga mereka terus tergencet kehidupan. Nah, ini yang perlu kemudian diperhatikan ke depannya ya, terutama untuk berada middle class ini. Dan oleh karenanya dalam hal ini pemerintah perlu untuk mendorong industri, tidak hanya hilirisasi ya. Kalau kita bicara hilirisasi itu hanya di bawah, padahal kita membutuhkan complete industrialization. Impor non-migas lemah dan indeks manufaktur terkontraksi, sekaligus menjelaskan mengapa pertumbuhan kredit perbankan tahun ini belum maksimal, khususnya di sektor industri padat karya. Bank-bank yang menyalurkan kredit, kami berikan insentif likuiditas berupa penurunan GWM. Besarnya penurunan GWM tergantung sektornya, tergantung tentu saja besarnya kredit gitu. Semakin kemeringet, semakin upayanya keras mendorong kredit, semakin kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kami kasih insentif lebih kan. Nah, ke depan bagaimana? Kami akan geser sektor-sektornya yang menciptakan lapangan kerja. Tentu saja kita dalam tahap finalisasi. Akan mulai rencananya akan kita berlakukan mulai 1 Januari 2025 yang akan datang. Kawan-kawan sedang memfinalisasi tapi sebagai kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya sektor-sektornya apa yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan besar maupun apalagi eceran, pertanian dan juga industri pengolahan yang padat karya. Ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang tinggi membuat pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memilih keberlanjutan dengan memakai tim ekonomi era Presiden Joko Widodo. Masyarakat berharap tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju bisa fokus menciptakan lapangan pekerjaan sektor formal karena jaminan pendapatan dan perlindungan kerja. Menurut saya sih lapangan pekerjaannya lagi turun gitu, banyak teman-teman yang peluang pekerjaan ataupun lapangan pekerjaannya masih tipis gitu, jadi banyak pengangguran gitu sih kalau menurut saya. Bagusnya emang yang paham tentang ekonomi, maksudnya kayak punya background gitu terkait ekonomi ataupun juga pelaku bisnis terlebih dahulunya atau yang memang punya pengalaman dalam memimpin di bidang ekonomi begitu. Sebagai kelas menengah ya terjepit ya, kita bukan kelas atas, bukan kelas bawah, memenuhi kebutuhan hidup itu juga susah. Sedangkan ya kalau kelas bawah kan kita tahu kalau dia kesulitan dapat bansos, yang di atas juga mereka punya usaha dapat
keringanan pajak. Sedangkan kita kelas menengah nih ya harus bisa mencari penghidupan yang layak supaya memenuhi kebutuhan. Jadi ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya sebagai salah satu kelas menengah di ngerti masalah ekonomi di Indonesia ya dan tantangannya selama 5 tahun ke depan nanti. Dan yang kedua itu yang paling penting nggak cuma melulu soal ekonomi negara tapi ekonomi kerakyatannya juga harus dipikirkan. Pengalaman nyari kerja yang lumayan susah ya, agak sulit gitu. Kalaupun misal ada persaingannya lumayan ketat, apalagi ini kita juga lagi mau ikut ujian CPNS ya, itu juga yang daftarnya aja banyak banget saingannya. Indonesia darurat penciptaan lapangan pekerjaan sektor formal untuk memperbaiki daya beli. Jika pemerintah sudah berpihak pada kelas bawah dengan bansos dan bukan karena target approval rating politik, kini saatnya keberpihakan pada kelas menengah yang masih kosong dengan penciptaan lapangan kerja formal. Apalagi kelas atas sebagai sumber capital and power atau modal dan kekuasaan sudah mendapat keistimewaan, mulai dari keringanan pajak sampai undang-undang cipta kerja. Diah Mega Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Personel TNI akan melakukan apel gelar pasukan pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan